Sudah terlihat? Sip, aman. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwatu iman semuanya. Alhamdulillah kita semuanya sudah bisa dikumpulkan kembali di acara di Kominfo. Kita pada saat ini, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai beberapa tools yang anak kira bisa memudahkan kita dalam rangka mengoptimalisasi kinerja jamiah berbasis IT. Sebenarnya banyak banget ya, banyak sekali tool yang bisa kita pergunakan khususnya di jamiah, mengingat bahwa pada zaman ini, pada saat ini kita sudah menginjak 2020, berarti sebenarnya yang kita ramai lihat ya, industri 4.0 gitu. Jadi semuanya berbasis IT, kalau kita tidak bisa menggunakan IT-nya tersebut, maka kita akan selalu ada ketinggalan gitu. Orang lain sudah kemana, jamiah sebelah sudah kemana, tapi kita masih berjalan di tempat atau ya tidak ada. Kenapa? Karena ya mungkin fokus kita memang Pemuda Persis fokusnya bukan di IT, oke. Pemuda Persis fokusnya di pendidikan dan dakwah, tetapi banyak sekali tools kalau kita tidak bisa mempergunakannya, kita mungkin tidak tahu karena kita lebih fokus kepada yang lain ataupun tidak ada yang mengingatkannya, maka ya kita akan ketinggalan gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali membantu. Oleh karena ini pada malam hari ini Ana akan sharing lah gitu ya, sharing salah satu tools untuk mempermudah optimalisasi kinerja jamiah berbasis IT. Dan sekali lagi untuk pada malam hari ini kita akan bahas mengenai event jamiah, bagaimana caranya kita mendigitalisasi kinerja jamiah ini, event jamiah ini supaya kita berbasis IT. Oke, perkenalan dulu, mungkin ada yang baru kenal, nama Ane biasa Hendy Santika. Kebetulan Ane adalah Kominfo PP Muda Persis dari 2015 sampai 2020, biasanya dipanggil Kang Hendy aja biar enak kalau di grup. Di semuanya, di IT semuanya bilangnya Kang Hendy aja. Saya sebagai CEO, tapi bukan sembarang CEO. CEO di sini adalah Chief Everything Officer, Chief Event Organizer. Saya mengelola banyak grup, khususnya di Telegram. Tapi sebenarnya banyak, tapi yang fokus sana 3, JVM User Group, kemudian Kotlin dan DevOps gitu ya. Jadi di jamiah sebagai Kominfo, sedangkan di IT ini sebagai organizer dari semua grup ini 3 tersebut gitulah. Karena ini berbahasa Indonesia sudah banyak ya. Oke, jadi Ane udah kurang lebih 15 tahun ya, di IT ini. Bukan apa-apa, jadi kalau ada masalah IT biasanya kita diskusi, karena ini agak berbeda ya, karena sekali lagi sepertinya bisa ya, bisa. Tolong di mute dulu teman-teman. Jadi kita fokusnya lebih ke IT. Kalau Ane adalah ya lebih fokus nanti ya. Kita tahu bahwa gimana ya? Mungkin kebanyakan ya Pemuda Persis ya kebanyakan itu Ustadz. Karena memang fokusnya di sana. Tapi saya memilih jalan yang lain, mungkin tidak perlu semua jadi Ustadz, tapi ada beberapa saja. Ya udah, kayaknya sepertinya di Pemuda Persis belum ada yang fokus ke IT, oleh karena itu ya udah kasarnya itu ya udah saya ganti fokusnya ke IT gitu. Karena ini hobi saya, hobi Ane dari kecil, ya udah Ane lebih fokus ke sini. Oke, agenda workshop kita pada malam hari ini adalah yang kronologis, kemudian penyampaian maksud dan tujuan, tadi strategi optimalisasi data anggota, kemudian tools optimalisasi kinerja jamiah, tanya jawab, saling kritik gitu ya, nanti tutup. Jadi banyak sekali tadi sudah disampaikan bahwa tools yang dapat mengoptimalisasi kinerja jamiah ini. Tapi untuk saat ini, malam hari ini kita hanya bahas satu saja ya. Mungkin nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Oke, ini dasarnya. Kita sudah tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus gitulah. Sudah tahu ya semuanya bahwa Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya, kalau dalam bidang IT berarti kita akan berperang di dunia IT,
Dasarnya itu secara letterlocknya gitu ya, supaya tersusun dengan rapi gimana. Kita tahu bahwa Pemuda Persis itu banyak sekali event-eventnya itu ya, dari level PJ sampai level PP banyak sekali. Tapi kalau kita tidak gimana ya, tersusun dengan rapi ataupun secara event digitalisasi tidak tersusun dengan rapi, maka event-event tersebut kalau misalkan ada musjam, kemudian muscab, musda, muswil itu ya kita sertija berupa arsip ya semuanya itu semua gimana ya. Tapi kalau semuanya berbasis IT maka ya cuma selembar aja lah sebagai simbol ataupun bikin flash disk ataupun ini akun gitu, akun jamiah misalkan PC Pemuda Persis, misalkan karena ini Cangkuang ini emailnya @gmail.com ini aja, karena dengan email tersebut kita bisa kemana-mana gitu. Ini jadi tinggal diserahkan aja ini emailnya silahkan ketika kita pakai email tersebut maka udah kemana-mana gitu. Jadi tool-tools yang nanti kita roadmap nanti ya kita belajar Trello, apa itu Trello, kemudian pada saat kita mau membahas Eventbrite karena berhubungan mengenai event jamiah yang akan kita laksanakan yaitu Muktamar Pemuda Persis. Karena banyak sekali yang bertanya ini gimana atau bagaimana itu ya, ataupun bagaimana supaya kita melaksanakan di jamiah di level masing-masing gitulah di daerah masing-masing. Kemudian SID, Kahoot, dan Google Suite. Tapi untuk malam ini kita bahas Eventbrite, Trello untuk manajemen sumber daya, which is project, busy management, karena sebagaimana tahu bahwa ya di jamiah juga banyak sekali project, tapi dalam tanda kutip project jamiah gitu ya. Ada misalkan ada musjam, kalau sekarang lagi musim akhir tahun, ada super camp gitu ya di mana-mana Padang Emping gitu. Kemudian misalkan ada tiap bidang itu mempunyai program kerja masing-masing, gimana cara mereka untuk berkomunikasi, gimana cara misalkan untuk memonitor ini cocok bagi siapa saja, seperti itu. Ini kita nanti kita menggunakan Trello, tapi nanti di lain kesempatan ya. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai Eventbrite, suatu event organizer. Ini URL shortener, bisa pakai SID atau Bit.ly. Ini Kahoot, game creator, supaya tidak stres dalam jamiah ini, misalkan kita perlu refreshing. Kemudian Google Suite. Oke, apa itu Eventbrite? Jadi Eventbrite itu adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengatur acara. Jadi bayangkan saja kita mempunyai suatu acara, berarti kita ini adalah sebagai IO, event organizer dari suatu acara. Oke, kita berbicaranya di jamiah gitu ya. Misalkan di jamiah kita punya ada acara kita mau musjam level jamiah ataupun muscab, musyawarah cabang. Musyawarah cabang itu akan dihadiri oleh semua anggota di cabang yaitu ya. Misalkan cabangnya cabang A ada 100 anggota, maka event organizer kita sebagai organizer adalah panitianya ya, panitianya misalkan panitia menunjuk misalkan si A, si Fulan menjadi panitianya yang mengurus administrasi, biasanya ini adalah bidang administrasi. Gitu ya. Maka Eventbrite itu akan membantu kita dalam mengelola aplikasi, mengelola event tersebut. Makanya namanya awalnya Eventbrite gitu ya. Cocok untuk siapa saja? Ya kita level jamiah, kita cocok untuk sekretaris karena sekretaris ya manage semua event, mengelola, memonitor gitu ya. Karena ketua mah kasarnya kita menerima laporan gitulah. Ketua mah biarin aja dia menerima laporan, dia fungsinya controlling bagi semua taskil-taskilnya, dan tapi sekretaris lah yang menjadi motornya. Kemudian ini ada bidang administrasi, kaderisasi, kominfo, dan semua bidang yang bertindak sebagai event organizer. Jadi cocok untuk siapa saja. Intinya kalau kita punya event, mau itu jamiah atau lain, karena kita berbicara sama jamiah, Pemuda Persis, maka Eventbrite adalah cocok gitu. Cocok bagi kita yang mau mengadakan event. Misalkan di jamiah, misalkan di cabang itu ada administrasi, ada kaderisasi, ada kominfo, dan yang lainnya jamiah, ataupun acara-acara lain. Pokoknya kita mau ngadain acara gitu. Nah, daripada kita masih manual gitu ya, mana daftar hadir, ada taswir gitu kan, kertas, si A, contreng, atau tanda tangan, tanggal berapa, siapa saja, itu kan masih manual. Jadi bayangkan kalau setiap minggu kita masih ada kertas, semuanya, wah banyak banget gitu. Setahun.
2 tahun, 3 tahun kalau PC gitu kan, wah banyak sekali kertas-kertas gitu. Makanya kita 2020 ini udah masuk industri 4.0, maka kita melakukan paperless semuanya tanpa kertas lagi, kita semuanya berbasis IT. Mengingat bahwa semuanya itu semua internet lah mayoritas sudah bisa diakses lah gitu ya, sudah bisa diakses dan smartphone sudah merajalela lah itu. Masih banyak yang nanya, oke bisa. Makanya sangat cocok sekali. Oke, ini selayang pandang dulu ya. Nanti kita demo. Tapi kita di Kominfo ini pada 2017 karena kita ini dari 2000 dulu gitu ini siapa ya gimana ya. Kita punya semangat IT di Jamiyah kasarnya itu pada saat itu. Kemudian kita mencari wadah gitu ya, kalau pengajian-pengajian di pemuda PSI sudah banyak gitu. Tapi kita ini punya minat IT, tapi kita ingin berkontribusi terhadap jamiah di bidang IT. Gimana cara kita berkontribusi dalam bidang IT terhadap jamiah ini? Kita tidak punya wadah karena pada saat itu ya memang belum ada. Kemudian pada 2015 ini sampai 2020 Sadeka membentuk namanya bidang Kominfo. Alhamdulillah ini tim Kominfo kita di Pemuda Persis 2016. Kemudian kita ngumpul lagi ini 2018 dan 2019 2020 kemarin kita kumpulkan lagi karena saya udah teriak-teriak ke Jamiyah yang suka IT silakan join, tapi tidak ada, ya udah kita mengadakan open recruitment, tidak harus anggota Jamiyah, yang penting mau berkontribusi terhadap Jamiyah ini, khususnya di Pemuda Persis, as a volunteer. Nah, kita kumpulkan, ini ada beberapa perwakilannya, dan sampai saat ini kita sudah ada 200 orang volunteer di seluruh Indonesia. Itu bukan Pemuda Persis, 90% adalah bukan Pemuda Persis. Tapi mereka punya semangat yang sama seperti Pemuda Persis, ingin mengembangkan IT yang berbasis Jamiyah sebagai relawan IT di Pemuda Persis. Ya, aneh sebagai manajernya, kasarnya itu yang bertanggung jawab kepada semuanya. Let's say administrator lah semuanya. Kemudian nanti dibagi-bagi tim IT sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada yang di front end istilahnya, ada yang di back end, ada yang di UI UX, ada yang di Android, DevOps, dan semua perannya sebagai role-nya seperti di perusahaan yang sebenarnya gitu. Oke. Ini tahun 2020 kita akan optimalisasi data anggota di Jabar khususnya. Ya mudah-mudahan pada tahun ini sebelum 2021 ya Januari, pada Desember mungkin minggu depan, sekarang tanggal 20, 27 kita mau melaunching aplikasi web aplikasi input data anggota ya, di Jabar dan semuanya sih sebenarnya, tapi kita fokusnya di Jabar karena kebanyakan anggota kita ya dari Jabar. Kemudian ini sistem untuk menghadapi muktamar Pemuda Persis, jadi antaranya ini pakai Eventbrite gitu ya. Data anggota kita lihat, kita offline-nya udah 4.602, yang online-nya sekarang udah 4.067, kita belum update, sekarang udah 4.600 ya. Kemarin Ana cek lagi, udah seginian. Oke, mungkin itu basa-basinya. Sekarang saya butuh volunteer teman-teman yang siap akunnya, yang sudah punya akun maupun pribadi, baik pribadi ataupun Jamiyah, supaya kita bisa mendemokan bagaimana sih si Eventbrite ini makainya gimana sih sebenarnya. Oke, siapa yang ada di depan laptop, kemudian emailnya sudah siap, ya lebih baik email Jamiyah biar kita langsung demo gitu. Ustaz, coba. Siapa? Karena Ustaz Muhammad Yasin. Muhsin kalau Oke, silakan. Silakan di-share screen dan buka browsernya. Kemudian klik eventbrite.com. Teman-teman, mohon diperhatikan ya. Nanti saya bimbing. Udah masuk, Ustaz?
Belum nih, masih loading tempat-tempatnya. Sip. Saya udah masuk. Oke, good. Oke, silahkan buka browsernya. Kemudian eventbrite.com. Udah daftar ya? Udah. Kalau yang pemuda ini yang belum yang akun pemuda. Oke, kita buka eventbrite.com. Nah, ini pribadi ya. Mau pakai pribadi atau mau ke Jamiah? Apa di ini Bebas. dulu? Logout dulu kalau mau pakai yang Jamiah. Jadi sama ya sebenarnya mau pakai akun pribadi, mau pakai Jamiah, tapi maksudnya biar kita lebih tahu aja sih sebenarnya seperti ini. Mudah sih sebenarnya. Tapi kalau belum terbiasa ya jadi agak sulit sepertinya. Ini enak banget karena saya udah 5 tahun ya di GVM, yang mengelola event-event ini udah banyak sekali dan saya sudah kasarnya tuh ya udah biasa lah pakainya semuanya ini. Ini gratis ya, yang berbayarnya juga ada. Tapi so far so good lah. Dengan yang free juga kita udah tercover gitu. Karena nggak ada uangnya, nggak apa-apa gitulah. Kalau yang lebih secure, kemudian ada duitnya, kita maksudin daftar-daftar kita lebih enak gitu. Tapi sudah tercover lah segini juga. Oke, silakan. Pertama ya kita daftar dulu seperti ini ya, sama ya kalau udah terbiasa kita login kemana, register sebenarnya sama lah registrasi kemana-mana sama aja, cuma bedanya datanya saja lah yang diisi seperti itu. Oke, ini sudah terdaftar, lalu kita coba lagi. Oke, coba lihat profilnya pemudapersis@gmail.com. Oke. Ini sudah ada ya. Kita mau account setting, mau browse event. Ceritanya langsung aja account setting. Misalkan kita mau ganti pakai icon Pemuda Persis. Kalau ada ya silahkan gitu ya. Tapi lihat dulu account settingnya. Ini akun Pemuda Persis, akunnya ini Pemuda Persis, bla bla bla. Ini nomor biasanya ini kita sebagai ini siapa yang megang akun, misalkan terserah ya, ini ketua ataupun di cabang itu mendelegasikan kepada siapa, apakah ini dipegang oleh ketua ataupun sekretaris, terserah ya. Yang penting kalau mau bikin event pakai yang ini, lebih baik sih satu PC itu satu account, jadi terpusat semuanya itu. Entah itu yang nanti akan mengadakannya itu misalkan event Jamiah, Kominfo atau dakwah gitu ya, terserah. Tapi lebih baik satu biar tidak pabaliut gitu ya, overlap. Nah, nanti tinggal kita bisa menambahkan role. Tapi nanti dulu. Kita ceritanya langsung mau membuat event. Misalkan kita mau mengadakan event seperti ini aja lah, misalkan mau acara pengajian, misalkan pengajian level PC gitu ya. Lihat aja sebelah kanan create event, yang sebelah pojok kanan manage my event, paling atas. Nah itu manage my event. Nanti juga terbiasa ya teman-teman, mungkin agak gimana gitu ya. Nah sambil di sini kita noteng aja lah, noteng saja nggak apa-apa. Jadi dia disuruh tur dulu create event. Klik create event, kita mau buat event gitu ya. Oke, select experience. Ini karena kita pertama kali ya. Klik aja experience-nya sudah sampai mana, klik what's your level in experience hosting event. Saya newbie, terserah ya. Mau newbie, mau apa aja. Jadi ya nanti akan diarahkan. How did you first hear about Eventbrite? Klik. Ya, ini kata siapa nih, dengar dari mana, misalkan dari sosial media, terserah pilih aja. Friend or college, bolehlah dari teman nih. How many people plan your event online? Biasanya berapa orang? Biasanya misalkan ini acara ceritanya mau rapat ataupun pengajian lah level PC di PC misalkan ya 10, oke.
Next. Ataupun lebih banyak, misalkan ya, kalau pengajian. Oke, next. Apa saja dulu. How often do you plan to host event? Berapa lama biasanya? Berapa sering? Biasanya monthly lah, anggap saja. Monthly aja dulu. Misalkan ini sebulan sekali. What type of event you hosting today? Select. Ya, biasanya seminar atau ya pengajian itu ya, talk itu atau conference atau seminar lah biasanya. Next. Oke, nah misalkan kita kasih nama, kita kan ceritanya mau pengajian, misalkan pengajian apa, eventnya apa ini namanya, kita kasih title. Bebas, misalkan pengajian cabang atau apalah gitu ya. Nah, beca atau contoh. Ya, bisa. Biar enak, misalkan kan nanti pengajian ini tidak akan berlangsung satu kali kan. Misalkan ini sekarang kita bulan Desember, misalkan baru pertama kali ini kan, kita kasih itu aja, kasih kelas 1. Seperti ini kan halako ini udah 4 kali sebenarnya, halako IT ini udah sebenarnya udah berapa kali, supaya kita memudahkan ini udah keberapa. Jadi kita misalkan kasih 2 atau 3 ya, bebas itu terserah. Supaya kita lihat, karena ini tidak akan berlangsung selama 1 kali, nanti ada kedua, ketiga kan, biar kita lihat, nah, gitu. Oke. Event start, kapan ini acaranya akan berlangsung, misalkan. Event start, bebas, misalkan sekarang tanggal 20, nah 22, jam berapa? Oke. Jam berapa mulai? Jam 7 sampai jam berapa? Oke. Start end. Oke. Jadi acara ini mulai dari jam 8 sampai Oh, ini disamakan ya tanggalnya ya? ya tanggal bebas, terserah acaranya ini mau berapa hari, sehari atau 2 hari, 3 bebas gitu. Misalkan kalau sehari berarti misalkan dari jam 8 malam sampai jam 9.30 misalkan seperti itu ya. Berarti 1,5 jam. Gitu. Tanggal 22 itu berarti hari Selasa. Oke. Terus hari Kamis misalkan ya. Jadi misalkan kalau kita ada yang daftar nanti jam 8, jam 9.30, misalkan ditakdirkan qadarullah kita pengajian ini jam 9.31 misalkan ya, masih berlangsung. Tapi ini di settingnya 9.30, maka kalau ada yang daftar misalkan nggak bisa, karena udah lewat. Ini kebetulan aja acaranya 1,5 jam. Tapi misalkan ada acara yang 1 jam saja ataupun setengah jam, ternyata dia masuk pas di akhir, tapi waktunya kita udah set 1 jam. Ini sebenarnya kan jam 8, ini saya jam setengah, 9.30. Pas 9.32, dia join. Tapi sebenarnya kita sebagai event organizers masih berlangsung ya, belum berakhir. Kadang-kadang beresnya setengah 10, tapi ini pengajiannya masih berlangsung. Ketika dia daftar nggak bisa, karena kita sudah di set. Gitu. Oh, itu otomatis. Otomatis. Yes, Buat tidak daftar bisa. selama pengajian di ini setengah 10 ini itu otomatis end time ini otomatis untuk daftar juga begitu. Betul, otomatis juga daftarnya gitu. Karena eventnya udah beres, dia daftar ya nggak bisa, ditolak, di reject gitu. Oke, itu date and time. Kemudian scroll, ini location on your event. Misalkan venue-nya di mana, ini venue-nya ini online atau offline gitu kan. Kalau venue berarti ini offline. Kalau di Indonesia, ya misalkan ini hubungannya sama Gmap, kita ketik aja misalkan Grand Pasundan, ada nggak ya? Kalau di Bandung. Grand Pasundan. Harusnya ada sih. Di enter dulu. Harusnya ada. Karena yang berbasis Gmap ya. Can find. Hotel Grand Pasundan, coba. Karena dia akan menunjukkan harusnya nanti. Wah, nggak ada. Harusnya ada. Karena kita yang utama kan di Pasundan, ini keluar ya. Nggak apa-apa lah, maksudnya nanti kita bisa. Ini kalau offline berarti kita menentukan venue-nya di mana, kapan tadi kan. Kalau mau misalkan webinar ataupun meetup seperti ini, jadi kan online event. Kita bisa memilih online event. Tapi untuk saat ini misalkan kita venue nggak apa-apa. Ceritanya kalau online event misalkan
Kita ceritanya kita online ya. Nah, kalau online event nanti seperti ini. Next. Silakan dipotong ya teman-teman kalau yang belum paham, tapi nggak apa-apa, ini baru sekali memahami dulu. Nanti juga kita banyak coba ya, coba satu-satu. Maksudnya kalau belum paham, coba misalkan. Karena practice makes perfect gitu. Oke. Nah, ini ada sebelah kiri ya, sebelah kirinya ada basic info, detail, online event, ticket, and publish. Ada 5. Ini kalau tahun 2000, ini kan Anda udah pakai 5 tahun, ini udah perubahan ke sekian kalinya. Tapi untuk sekarang pasti adaptasinya akan seperti ini. Main event, biasalah kalau zaman now ini kan semuanya tiap PC punya desainer lah, biasanya ada UI UX-nya ya, pengdesain. Nah, berarti kita untuk mengadakan event ini, misalkan ya lebih baik ada event ya, ada poster. Nah, posternya itu lihat main event image, this is bla 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 bla, high quality image-nya jangan lupa 2160 pixel kali 1060 pixel. Jadi 2 dibanding 1 rasionya itu. Jadi supaya enak nanti ke desainer di PC atau di PD atau di PW yang biasa sering bikin poster, kita mau buat event di Eventbrite, tolong buatkan poster dengan panjangnya ukurannya segini, 2160 kali 1060 pixel. Tahulah kalau desainer ya. Nanti kita akan drop, misalkan ada, coba, tapi jangan lebih dari 10 mega. Biasanya sih nggak lebih. Coba misalkan ada foto yang landscape ya, yang panjangnya, yang landscape. Nanti kita akan tahu bahwa ketika kita ngupload, kalau ukurannya tidak sesuai, maka akan kepotong. Maka supaya pas ukurannya itu ya harus didesain dulu sesuai dengan aturan, sesuai dengan image size yang diminta. Nggak apa-apa sebagai. Harus 1x2 ya? Yang penting landscape aja dulu, yang landscape. Nggak apa-apa sebagai contoh aja. Nanti kalau yang mau bener itu ya harus dibuatkan kepada desainer. Nah, ini kan kepotong. Iya. Nggak apa-apa, ini kan ceritanya contoh ya. Nah, kalau ukurannya tidak sesuai, maka akan dipotong. Dan itu misalkan udah capek-capek buat si desainernya, tapi karena ukurannya tidak cocok, maka kan nanti misalkan mukanya kepotong, tulisannya kepotong, jadi tidak sesuai gitu. Nggak apa-apa, ini ceritanya contoh. Jadi nanti minta ke desainer supaya buatkan image-nya ukurannya segini. Gitu. Nanti dia loading, upload dulu, ceritanya udah pas lah ini ceritanya ya. Oke. Lalu ini description, summary, ya sama aja kalau kita pengajian ini sebagai template ya. Pengajian adalah bla 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 gitulah misalkan. Misalkan ini judulnya ngabeca yang tadi aja judul. Nah, ini aja kopas aja yang sebelah kiri aja, ngabeca 2 ngaji bersama cabang. Kopas aja misalkan. Kopas aja. Nah, gitu. Nah, itu title-nya, summary-nya aja, bla bla bla. Di bawahnya, nah ini misalkan yang bawahnya ke bawah, itu summary aja. Boleh lah sampai mana juga. Nanti di bawahnya ya acaranya itu biasanya kan di uleman itu di undangan ada itulah banyak basa-basi lah gitu ya, istilahnya gitu. Dengan rahmat ini bla 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 bla, acara, hari, tanggal, pemateri siapa dijelaskan di detail ini. Itu bla 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 bla. Bedanya kalau atas sama bawah teh apa, Ustaz? Kalau di atas ini summary aja. Misalkan judulnya ini aja ya biar mudah. Ngabeca gitu ya, summary itu ya. Nah, ini detailnya body dari uleman ini dari dari event ini di sini. Detailnya inti uleman ini mau ngapain acaranya gitu. Nah, ini ditulisnya di sini. Ada bisa ngatur bold, italic, mau kasih link, bullet, numbering gitu ya di sini. Jadi semuanya di kayak ini semuanya. Ini isi dari undangan kita ya. Ini biasanya sekretaris ataupun yang putis-putis lah yang suka buat content writer ya, biasanya di sini ini acara pemuda pengajian bla bla bla, isi dari undangan lah. Isi dari event ini ceritanya maksud dan tujuan mau ngapain kasarnya itulah segitu. Gitu. Terus mau add tag, kita mau tambah image juga bisa, mau tambah video bisa gitu. Nah,
tambah lagi. Nah itu klik, misalkan tambah image. Nah ini karena yang tadi sebagai banner itu adalah landscape, maka kita buatkan lagi satu lagi yang berbasis potret, yang berbentuk potret. Biar enak gitu. Yang tadi kan landscape, yang ini potret gitu. Biar enak, biar beda gitu ceritanya. Bebas sih sebenarnya, tapi biasanya saya seperti itu. Yang satu landscape, yang satu potret. Karena undangan ini nanti akan dilihatnya itu berbasis potret gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Pas preview nanti, oke. Kita tunggu proses uploading, teman-teman, Ikhwan. Ini fotonya cuma bisa satu atau bisa lebih? Bisa tambah lagi boleh. Tapi kan nanti kalau banyak-banyak ini mana boleh lah. Tapi bebas terserah ya, terserah style masing-masing ya itu mah. Tapi intinya bisa insert foto, bisa insert video gitu. Saya sarankan yang satu banner adalah tadi ukurannya seperti itu, yang landscape dan yang dimasukkan ke dalam body undangan itu maka berbasis berbentuk potret gitu. Kita tunggu. Afwan, kalau diisi undangan itu gambarnya tercrop otomatis nggak? Kalau kita mengikuti aturan, misalkan ini kan ukurannya udah dikasih tahu tuh, yang atas, yang paling atas tuh ya. Tadi kan akan di crop kan, otomatis. Makanya supaya tidak di crop lagi, lebih baik mengikuti aturannya 2180 kali 1080. Kalau yang landscape. Tapi kalau yang potret bebas sih sebenarnya. Yang potret bebas. Kalau yang potret nggak akan di... Kalau yang Yes. itu yang di body undangan kan itu landscape sama potret ukurannya harus sama atau beda? Bebas itu mah. Kalau yang body mah nggak masalah. Yang masalah Oh, itu nggak masalah. ketika nggak ada isu, no isu. Kalau yang ada masalah itu yang di paling atas, yang banner itu, yang landscape. Jadi kalau mintanya yang di body undangan mah bebas gitu ya? Bebas. Nah kalau yang ini maksud saya tadi main event. Kalau ini mintanya landscape kan 2160 kali 1080. Terus kita ngasihnya potret, ya udah otomatis kepotong kalau hurna hungkul. Ataupun sebaliknya, ini landscape tapi ukurannya tidak sesuai, maka seperti ini hasilnya, potong kan, padahal ini panjang ke atas itu. Nah gitu. Jadi kepada ini kan kebetulan yang join itu adalah Kominfo atau yang desainer yang suka ngedesain, ukurannya disesuaikan gitu. Jadi rasionya pas gitu. Oke. Ini bisa video, bisa bebas ya. Ini biar cepat aja. Save. Bentar, Seth. Kalau yang video ini, kalau nambah video nanti munculnya pas gimana? Pas ketika misalkan kita link foto Iman, kan kita biasa ngundang ya di grup itu. Ini seperti yang di sini ya. Ini join ke sini ya, ini linknya. Nanti pas dia klik link tersebut, dia akan lihat image-nya, banner di atas, image tersebut, dan ada videonya juga. Itu sih. Pas lihat undangan itu, oh ini acaranya seperti ini gitu. Gitu sih. Udah. Nanti kita ada preview. Oke. Save. Oke. Kalau itu button add text buat apa, Ustadz? Sama aja sih, coba klik. Teks biasa aja. Nanti teksnya kan ini bagi-bagi aja. Ada di atas kan tadi di atas berarti ada teks, terus di tengahnya ada image, terus di bawahnya ada teks lagi, bisa gitu. Blok teks gitu sebenarnya itu. Kalau mau hapus tinggal delete aja, misalkan terjadi iya mah goreng, tinggal klik. Terus susunannya mau diatur, misalkan image-nya mau di atas teks ini ya tinggal aja pindahin aja ke atas gitu. Ini teksnya ke bawah gitu. Mau diatur ordernya ini teks dulu, kemudian image ataupun image dulu, kemudian teks, bebas itu bisa diatur itu naik turunnya ya gitu. Nanti kita lihat.
Oke, detail sudah. Klik yang ketiga, online event page. Nah, seperti ini kan. Ini Halako yang keempat ini, Halako IT ini online event. Nah, online eventnya itu kita bisa memasukkan. Ini pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Vimeo, pakai YouTube Live, webinar atau live streaming. Itu bawa aja ya. Ini kalau Kalau tadi saya, Mijit online ya. Kalau offline nggak muncul ini. yes, nggak muncul. Karena kalau offline kan nggak ada online. Kalau offline nanti dia akan ngisi venue-nya di mana, misalkan. Nanti bisa nanti kita demokan lagi ya. Ini kebetulan kita online event. Oh ya, kalau Scroll misalnya down, bentar saya. yes. Kalau misalnya kita ada acara offline tapi kita juga live streaming itu gimana? Ya berarti di venue-nya, di detailnya dijelaskan gitu. Ini offline, acaranya misalkan di hotel A gitu ya, hotel A. Kemudian kasih ini juga live streaming, nanti otomatis dia akan otomatis ya lihat gitu. Tapi page ini Diumumkan nggak aja di muncul. teksnya. Nggak berlaku. Gitu, tidak berlaku. Oke, scroll down. Nah, ini misalkan kita mau tambah teks, image, video, atau link. Teks, misalkan klik teks. Oh, ini bedanya sama yang pas tadi di detail gimana? Kalau yang di detail adalah event. Jadi kalau yang tadi ya, detail tersebut, ketika kita atau user atau jamaah klik link tersebut, maka dia akan lihat undangan, detail undangan tersebut, gitu ya, bla bla bla, itu pokoknya undangan tersebut. Sedangkan yang nomor 3 ini online event page adalah ketika seperti ini. Jadi kalau online nanti setengah jam sebelum acara dimulai, seperti acara ini kan, antum mana tidak kasih link Zoom ya di grup ya, tapi antum bisa ke sini. Dari mana linknya? Nah, tadi Ane udah mengatakan bahwa nanti linknya tersebut akan dikirimkan oleh Eventbrite 30 menit atau 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, ini yang akan dilihat oleh jamaah kasarnya itu. Nah, ini page yang akan dilihat oleh jamaah ini nih, 15 menit lagi pengajian akan mulai, istilahnya kasarnya itu. 30 menit lagi akan dimulai. Ini linknya gitu. Tapi kalau di event yang sebelumnya kan tidak ada gitu. Misalkan kita add link, wah, bisa YouTube Live apa. Yang paling mudah biasanya ini kasih linknya. YouTube link di mana YouTube-nya, channelnya di mana itu kan misalkan. Nanti kalau biasanya pakai OBS kan itu ada linknya tuh, streamnya masukkan ke sana gitu. Nah seperti ini. Ke bawah, coba misalkan kalau sudah punya YouTube link, nah dikopas. Nanti biasanya itu channelnya sudah bisa diganti namanya ya, misalkan PC Pemuda Persis apa gitu kan, biasanya nanti juga akan di redirect juga ke sana. Nah ke sana kemudian title-nya apa, ngaji BCA 2 atau bebas lah itu. Pengajian ini misalkan apa judulnya pengajian pada yang kedua ini, misalkan kan biasanya udah ditentukan tuh judul pengajiannya, kita kan bahas A misalkan ya. Ini kita buat supaya terarah, rapi gitu kan. Ini biasanya kalau yang konser-konser biasanya pakai ini. Sebenarnya banyak lagi aplikasinya. Ada Loket, ada Goer, tapi saya udah pakai 5 tahun. Ini so far so good, walaupun gratisan ini enak banget gitu. Recommended. Jadi biasanya konser, ini kan kebetulan free ya. Jadi nggak ada ikut tiketnya free. Tapi kalau ada yang bayar ini beda lagi. Tapi ini kebetulan buat jamaah, buat di Pemuda Persis enak lah. Oke, ini YouTube linknya. Kemudian ya ini ya biasanya detailnya pengajian, Ustadz Anu, bla 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 lagi. Nah ini detailnya lagi. Body dari konten undangan tersebut. Disamain sama yang di awal tadi? Ya terserah, bebas. Biar lebih enak biasanya disamakan aja. Kopas langsung ke sana gitu. Tapi kalau mau beda juga bebas. Terserah IO-nya aja sih. Oke, itu kalau YouTube. Nah, kalau sekarang kan seperti pakai Zoom, ya tinggal tambahkan linknya aja di sini. Yang bawah add additional detail, bisa kita aplikasi Zoom ataupun di bawah aja, misalkan yang paling bawah, add link misalkan. Nah, ini link title Zoom link misalkan, ataupun pengajian apa,
Nanti Zoom link-nya tinggal dikopas ke sana gitu. Nanti Zoom link-nya tinggal kopas ke sana gitu. Nanti kita buat create Zoom gitu kan, Zoom event. Nanti ya seperti acara ini, seperti Halako IT kan nanti ya kalau kita klik itu udah ada acara gitu. Misalkan coba Kang Yasin coba new tab. Gimana? Coba new tab, kemudian klik new tab s.id Halako 4 yang ini ya. Kita lihat s.id/Halako 4. Oke. Oh iya. Yes, Halako 4. Wow, lama juga. Nah, kan udah ada kan? Nah, dia loading. Nah, ke bawah, bla bla bla. Ini kan udah, ini akunnya akan berbeda kan, maka dia register. Tapi kalau misalkan kita daftarnya itu pakai akun yang sama, nah ini udah nggak ada register lagi karena udah terdaftar gitu. Bawah, ini online event, bawah. Nah ini kita yang akan dilihat nanti seperti ini, bawah, bla bla bla. Nah ini bisa di follow gitu jadi kalau kita udah booking profile, kemudian kita follow, nanti kalau ada event nanti dapat alert, dapat notifikasi. Oke, misalkan ada event baru, belum jamaah di follow ya. Nanti kalau ada ya biasalah sama ya. Nanti kalau ada event yang baru dipublish, ada pengajian atau apa dari PC tersebut yang kita buat, maka akan tahu gitu. Oh ada event terbaru nih, nah, gitu. Oke, lanjut. Tadi mana? Sudah online event. Udah, sekarang tiket. Sekarang kita mau bahas tiket. Nomor 4. Reset dulu. Atau mau kita preview dulu aja, preview biar tahu. Preview. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Ketika orang lain dapat image, dapat ini linknya di sini, bla bla bla. Ini link Zoom-nya. Coba di hover ke link Zoom-nya. Bawah, scroll down. Nah, link Zoom. Coba di hover, jangan dulu diklik link Zoom. Nah, kadang kita link, nanti, nah kalau kita klik, nanti ceritanya kan Zoom link. Jadi dia akan mendirect, mengarahkan kita untuk masuk ke event ini, ke event acara tersebut gitu. Jadi biasanya ini kata-katanya bla bla, ini adalah Zoom link, jadi klik here misalkan, bebas ya. Jadi kita terserah, itu mah terserah IO-nya mau isi apa, yang penting jamaah tahu bahwa linknya ini. Jadi kita nggak usah, ya sih kalau kita masih QA, mana linknya, karena belum terbiasa, karena dibiasakan itu kita itu ada meeting, lalu kirim aja linknya di grup gitu kan, yang mudah ceritanya, mudah sih tapi tidak terarah kalau menurut aneh. Jadi ini siapa yang hadir, harus ada yang absen dulu. Kalau sini kan ini kan yang RSVP pada saat ini ada 30 orang. Nah, kita lihat di partisipan hari ini yang datang berapa. Jadi misalkan kita siapkan tiketnya ada 100 gitu ya. RSVP-nya habis, sold out tiket tersebut. Tapi benar nggak yang 100 ini pada hari H-nya datang 100-nya? Belum tentu juga ya, maka nanti kita akan cek. Coba ke tadi yang tiket. Yang tadi dibuat, kita masuk ke tiket. Tadi preview-nya udah, close aja yang window ini. Nah, Oh ini Windows baru ya? Baru ya? preview. Yes. Ya, new tab jadinya. Oke, nomor 4, tiket. Sudah di-save, sudah preview, kelihatan. Kita bahas tiket. Oke, nah kita tiketnya apa nih? Paid, free, atau donation. Ya ini kan ceritanya pengajian gratis. Oke, kita klik free. Kalau donasi bisa free, bisa bayar. Yes, bisa. Nanti dia kalau mau dapat, misalkan event ini adalah ya misalkan ilmu yang berbeda, sehingga orang itu hanya mengadakan ya misalkan seminar, webinar, ataupun yang lain ya, yang berbayar ini bisa paid ataupun donation. Kalau donasi Gitu. bisa gratis, bisa nggak bayar juga nggak? Kalau donasi tidak bisa, bisa. harus bayar. Oh, nggak ada pilihan Ya istilahnya.
donasi misalnya seikhlasnya gitu nggak ada? Jadi Ya ada nanti di donation nanti ada verifikasinya. Tapi untuk saat ini ceritanya kita free aja dulu. Soalnya itu nanti berhubungan dengan payment gateway itu panjang. Kita yang basic aja dulu, kita pakai yang free aja dulu, yang gratis. Oke, nah ini sama aja biar enak sih biasanya sih. Ana masukkan aja yang sama aja dulu di sini, nggak beca 2 bersama cabang aja bersama cabang. Gitu. Jadi maksudnya event ini, tiket ini nanti ya ketika jamaah klik, beres registrasi, dia akan dapat tiketnya nanti ya, muncul biar tahu ya. Oke. Itu name-nya di tiketnya quantity. Nah, ceritanya kita tiketnya itu mau dibuat berapa? Let's say 100 lah. Misalkan jamaah kita ini ada 50, ya udah 100 saja misalkan ya. Nanti kita bisa tambah. Ada kuotanya lah masing-masing berapa ya, beda terserah itu terserah dari cabang ataupun event ini. Ada yang terbatas kan, tidak lebih dari 100, ada yang 50 misalkan kalau di hotel, kalau udah kita bagikan yang free 10 misalkan. Nah, ini diaturnya di sini. Oke. Ke bawah, ini kan gratis jadi nggak ada price-nya ya di sini. Kalau yang paid nanti diatur ini berapa tiketnya satunya. Oke. Start date. Nah, ini kan maksudnya bukan start date itu bukan eventnya kapan berlangsung, bukan. Tapi kan tadi kan ketika di awal basic info kita disuruh kapan nih acaranya akan berlangsung, di mana gitu kan. Kalau ini bukan. Kapan promo tiketnya ini akan kita publish. Misalkan ya. Jadi sekarang tanggal 20 nih, misalkan kita lagi buat tiket, besok baru bisa dibuka oleh teman-teman misalkan ya. Nah, ini boleh di sini. Start date-nya. Nah, oke. Sales end itu, jadi kalau kan biasanya kalau yang berbayar-bayar itu mereka ada H-1, H-2 itu akan ditutup pendaftarannya itu karena ini banyak sekali yang mau daftar, biasanya dikasih waktu H-2 atau H-1 terserah ya itu mah tergantung. Maka kalau kita daftar H-1 udah habis waktunya, misalkan jam 9 malam ya, tanggal 24 jam 9 malam itu nggak bisa daftar lagi karena salesnya sudah berakhir, nggak bisa gitu. nanti di tengah Itu juga, jalan Pak. bisa diedit nggak? Yes, tengah jalan bisa diedit, bisa. Oh ganti nggak jangan hari ini kasihan misalkannya, bisa diedit, bisa nanti ke publish lagi. Gitu sih. Jadi ini adalah kapan tiket ini mau dipublish. Mau dipublish bisa diakses gitu kan. Gitu. Save. Oke, ceritanya basic info sudah, detailnya sudah kita masukkan, online eventnya sudah, tiketnya udah. Nah, ini ada 0 sampai 100 misalkan ya. Oke, kita publish ceritanya, next. Ceritanya udah beres lah, ceritanya udah kita edit udah beres lah, ceritanya udah finishing, udah benar. Pada kenyataannya biasanya kita masih tarik ulur, biasanya ini ada typo, ada ini, image-nya kurang, ganti-ganti lagi. Tapi ceritanya kita udah lolos semuanya, kita mau publish. Bisa next, bisa. Oh jangan, ya dia kalau mau edit bisa itu, ya itu. Next, ceritanya kita beres. Next. Nah, oke, publish now sekarang. Oke. Kalau jam 10 event. Sama private apa? Jadi kalau public itu semua orang bisa lihat. Kalau private yang follow aja. Oh, yang select audiennya terbatas. Siapa yang mau kita incar misalkan anggota mana misalkan ya. Karena misalkan kita dari PCA semua anggota ada 20 anggota misalkan emailnya sudah ada, maka yang kita undang itu hanya yang 20 anggota tersebut emailnya yang sudah didaftarkan. Jadi tidak umum, tidak publik untuk buat publik. Bukan untuk umum misalkannya. Bebas sih sebenarnya. Linknya ini kalau private orang dikasih link nggak bisa buka. Nggak bisa gitu. Nggak ada link publishnya juga. Itu terserah ini kita acaranya ini untuk publik ataupun selected audience, bebas itu ya. Tapi untuk saat ini kita mau publik ceritanya itu. Nah ini kita scheduler, kita mau publish sekarang ataupun nanti aja lah jam 10 bebas terserah. Misalkan kita buat malam, kita mau publishnya jam 6 pagi, berarti kan kita tag sekarang tanggal 20, berarti besok tanggal 21 jam
6 pagi. Kalau sekarang jam 9:10 misalkan ya, kita mau di publish jam 10 malam gitu boleh gitu kan. Biasanya tiket-tiket kereta atau iklan ataupun konser-konser kan dia tuh ada waktunya gitu kan. Itu ceritanya bebas. Oke, publish schedule. Nah, your event schedule publish jam 10.04 jam 10 PM nanti 10 malam. Nah, ini nggak bisa kita lihat karena kita belum gitu. Kemudian setelah kita eventnya itu anggap aja sudah publish, coba Ini bisa ke dashboard. di-edit yang barusan. Gimana? Ketika misalnya mau dipercepat atau mau nanti lagi gitu. Bisa nanti di Di-publish. publish lagi ya. Dari sini kemana? Coba yang schedule itu yang ada panah ke bawah, coba diklik. Klik. Unschedule. Mau ganti mau publish sekarang ataupun bebas mau apa, mau ganti sekarang publish now atau terserah. Kalau ini dihapus semuanya. Yes. Enggak, publish-nya enggak di schedule-nya di delete lah kasarnya itu. Enggak jadi jam 10 misalkan. Kita buat lagi. Kalau mau publish now, boleh misalkan, bebas. Oke. Kita mau publish now aja ceritanya. Oke. Publish. Oke, kita lihat. Udah on sale ya. Nah ini, kan itu ada apa? Share with friend. Facebook Messenger, Twitter, email, WhatsApp, kemudian ada LinkedIn. Coba klik itunya yang copy sebelah kanannya itu yang sebelah paling ujung kanan. Klik. Nah kan kita mau share panjang teuing lieur. Itulah misalkan ngapalkeunna lieur. Makanya supaya memudahkan kita biasanya new tab lagi gerak. Kita new tab lagi, kita pakai madhab aneh biasanya SID, s.id. Ya, sebenarnya banyak ya, ada bit.ly, ada yang lainnya, tapi ada Google. Tapi kalau aneh madhabnya Indonesia ceritanya ya udah, ini yang paling mudah diapalkan kalau bit.ly, bit.ly gitu kan, agak panjang. Tapi kalau ini satu karakter, lebih baik daftar. Kita daftarnya, ini menyarankan karena ini adalah acara eventnya Jamiyah, maka lebih baik daftarnya sih pakai acara Jamiyah gitu, pakai email Jamiyah biar kita enak nge-track-nya gitu. Coba masuk daftar sekalian. Mas bisa Kalau sudah punya ya tinggal masuk, tapi kalau belum punya tinggal daftar. Daftar aja misalkan ceritanya belum. Kita pakai dengan Google aja biar cepat. Daftar dengan Google. Ya kebetulan ini madhabnya madhab Indonesia, jadi pakainya SID. Makanya kita pakai SID/halako. Jadi usahakan kita format yang enak, supaya anggota kita ataupun audien kita, jamaah kita tahu, oh kalau ada acara-acara, kita misalkan nggak BC 1, nggak BC 2, nggak BC 3, jadi udah pada tahu. Kalau aneh di Indonesia biasanya pakai GVM 1, 2, 3. Jadi orang lain udah pada tahu, ini ada event baru, nggak tahu linknya, ya udah GVM s.id GVM berapa ini 10, 20 gitu. Aduh, patah-patah suaranya. Halo? Oke, coba scroll down. Nah, ini statistiknya. Patah-patah. Patah-patah ya. Coba scroll down. Tautan saya paste di sana, paste yang tadi. Nah, gitu. Misalkan nggak baca 2 kan, baca 2. Jangan pakai crash beli anak. Oh, ini.
lebih enak. Jadi mudah ngebacanya ya nggak BCA 2. Nanti kalau ada nggak BCA 3, buat lagi di sini nggak BCA 3. Nanti tinggal di-share, salin di posternya. Misalkan kita udah punya posternya, kita seperti inilah. Di Kominfo Halako 3 tinggal kasih aja linknya gitu. Ini nggak BCA 2, nggak BCA 3, terus aja terus gitu. Jadi mudah gitu. Oke, ceritanya coba teman-teman, ceritanya kan udah publish. Coba klik SID nggak BCA 2, lalu coba register acaranya tersebut ya. Salin aja, salin. Coba teman-teman yang lain di sini, coba supaya kita mau lihat statistiknya sekalian. Register dengan, jangan di browser ini buka, misalkan Kang Yasin, yang lain misalkan. Ceritanya kita adalah jamaahnya. Pakai, bisalah pakai incognito juga. Ataupun buka browser yang lain. Supaya kita berpura-pura menjadi jamaahnya ceritanya itu. Jadi jamaah bisa dibuka di HP atau dia di depan laptop, buka linknya tersebut, ya nggak BCA 2 misalkan ya, nanti dia akan lihat. Nah dia otomatis redirect. Oke. Ceritanya kita belum sign in, kita klik register. Bisa sign in dulu, ataupun tidak, nanti akan redirect juga, tetap sign in. Nggak ada anonymous, harus register ataupun sign in kalau sudah punya. Jadi nanti akan terlihat posternya seperti ini. Oh iya, kayak yang tadi ya. Bisa. Dia, jadi detailnya, ini detailnya, gitu kan. Nanti akan redirect supaya dia sign in dulu. Kita mau lihat statistik nih, kita teman-teman di Khoto Iman, kita mau lihat statistik nih sebenarnya. Makanya kita coba. Ini gimana ini ya? Coba get started. Oh, sign-nya nggak bisa berarti, servernya ada error. Coba pakai browser yang lain, ada Firefox mungkin? Enggak. Nggak ada. Coba teman-teman, Ikhwan Filah yang lain coba daftar ke Eventbrite Kang Yasin yang tadi, ngabeca 2. Coba s.id/ngabeca 2. Coba, supaya kita lihat statistiknya. Coba Kang Yasin dashboard-nya lihat yang punya tadi. Yang ini. Yang tadi di Pemuda Persis. Nah, coba ke dashboard. Yang bawah publish ada dashboard. Klik. Nah, udah ada tuh. Udah ada dashboard-nya ini. Jadi kita udah punya dashboard. Ini sudah terjual 2 tiket sold. Sudah ada 2 orang nih. Siapa saja? Coba ke bawah. Nanti ini di red. Nah, tadi kan seperti ini nih. Nah, ini ada 2 orang. Nanti di dashboard kita sebagai admin. Nah, ini submit aja dulu. Nah, oke. Nah, ada 2 orang. Order ID-nya, tiket bayarnya siapa, kuantitinya 1, kebetulan price-nya kita gratis, tanggal berapa dia RSVP, payment-nya free order. Nah, ini ada traffic-nya. Oh, ini kuantitinya tadi nggak bisa ngatur ya kita? Bisa, tapi nanti tadi kita kebetulan dikunci 1 orang 1, biar kalau ada yang mau membeli jamaah, misalkan merombongan, biar satu-satu maksudnya. Tapi terserah dari panitia ya, misalkan saya mengizinkan misalkan yang daftar itu bawa rombongan, jadi 1 tiket untuk berapa orang, berapa 3 orang gitu ya, terserah itu mah. Tapi kebetulan yang tadi kita set by default 1 tiket, 1 person ceritanya. Scroll down lagi, nah ini live-nya, public, tiket sold-nya, ads on, recent order, common report. Ini traffic-nya bawah tuh. Ini maksudnya kalau misalnya kita punya acara lain ya? Yes. Oh. Ini common report, nantilah. Ini recent order, bla bla bla. Ini traffic. Traffic from professional tool. Jadi trafficnya ini kita dari mana nih? Sama ya kalau kita pakai SEO,
Ini kebanyakan yang akses event kita ini dari Android. Coba diklik direct traffic-nya panah. Nah, ini ada direct, misalkan ya. Ini kalau udah banyak, misalkan lebih dari 10, biasanya kelihatan, oh ini direct, misalkan direct itu maksudnya langsung dia klik dari SID, langsung seperti itu. Dari mana dia itu? Dari HP, Android kah, iOS kah, web browser kah? Nah, nanti itu akan berbeda. Bla bla bla, ini link kita. Sekalian kita mau demo buat link PC, chain. Nah, your organizer URL. Coba di chain, klik chain. Yang klik chain. Nah, klik chain. Nah, misalkan ini nyalakan ya bebas ya terserah. Ini akun atau acara? Ini profil kita. Profil kita PC ini. Terserah itunya, bebas terserah itunya. Jadi nanti kalau mau lihat sudah banyak, tinggal kasih link ini aja. Follow aja bangkit.eventbrite.com. Nah, ini seperti ini. Kalau kita pemuda Persis di PP, Anda biasanya pp.pemudapersis.eventbrite.com. Jadi semuanya itu gampang lihat event-event yang kita ini apa aja gitu. Ya udah, jadi nanti kalau kita share ke teman-teman itu tinggal klik aja bangkit.eventbrite.com gitu aja, nanti tinggal di share-nya itu. Itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Semuanya masih banyak sih yang mau kita bahas, tapi sampai ini dulu lah, pembuatan event dulu. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya dari demo atau mau coba demo lagi? Silahkan. Dan kalau untuk yang offline-nya gimana? Sama aja gitu. Oh, mau demo lagi? Silahkan. Ya itu aja. Yang apa yang tadi Kang Yasin coba. Yang lagi demo aja, ha? Oke, silakan. Sekarang bagian yang offline-nya gitu. Ya, yang offline. Coba kita ganti, Kang Yasin. Kita mau bukan online, tapi offline misalkan ya. Sama aja sih, tapi kita coba. Location, kita ganti venue. Save. Organizer tuh apa tadi ya? Organizer yang mengadakan acara ini, ya PC Pemuda Persis apa, misalkan ya, misalkan. Oke. Ini supaya enak di search, ada tags gitu ya, biasa terserah itu ya, pengajian atau apapun yang kita butuhkan, tapi terbatas hanya 10 tags. Bebas ya, nanti tambahkan aja, tapi cuma 10. Oke, ke bawah. Nah, itu nggak bisa, nanti kita di pas eventnya lah beda, nanti bisa kita cari. Nah, ini masukan biasanya harusnya sih keluar sih, namanya terkenal di Bandung di hotel Horizon misalkan, masjid apa coba yang terkenal, Ciduhua coba ada nggak? Harusnya sih ada sih. Biasanya keluar itu langsung pop up bla bla. Tapi anggaplah itu. Oh, coba ada nggak keluar coba. Tapi kalau misalkan nggak keluar, tapi kalau nggak keluar tuh jadi ya pas di pencet keluar jadi keluar ini ya street ad. Kalau tidak keluar ya udah kita masukkan aja di sini alamatnya. Tapi kayaknya itu layanan lokasi di laptopnya belum diizinkan atau gimana? Harusnya sih udah sih, kalau di allow otomatis sih nanti juga minta allow, tapi ini nggak minta kan, by default udah di auto allow sih harusnya. Tapi kalau berarti tidak ada default, ya? By default udah ada harusnya. Tapi kalau nggak ada, misalkan lokasi kita belum ada di Gmap belum ada, ya udah kita klik aja di sini. Di mana alamatnya, alamat gang di mana. Nanti juga dia lihat kalau betul misalkan alamat kita itu sama seperti yang ada di Gmap, maka dia akan redirect gitu. Ini kemana alamatnya, sebelah mana gitu. Gitu. City, provinsi, postal code, country gitu. Nanti bisa di search location. Terus date and time, misalkan kan ada yang recurring ceritanya itu, eventnya itu ada sekali aja, single event gitu kan, misalkan Muscab kan, Muscab itu cuma sekali aja kan, 3 tahun. Tapi kalau misalkan rapat
kita rapatnya itu rapat PC misalkan ya, kan tiap minggu tuh terserah sih, ada yang rapat mingguan, ada yang 2 minggu, ada misalkan terserah lah. Cuma biasa di PC. Tapi kalau ini kan bisa recurring, misalkan tiap 2 minggu kita ada event ini gitu. Terserah, bisa recurring gitu. Tinggal di save, coba. Bentar, ini. Coba ya ini ceritanya karena udah dipublish. Kalau Oh, iya. bisa. Jadi kalau kita pas awal gitu, ini mau Ini single cuma event atau edit. recurring ya. Karena ini udah dipublish, jadi tidak bisa diubah lagi menjadi recurring karena ini single event tadi ceritanya. Berarti harus di-unpublish dulu ya berarti. Harus di-publish dulu. Kalau mau recurring gitu. Tapi kita juga ya ada yang pas awal kita buat itu ini mau single event atau recurring, mau rutin istilahnya, pertemuan rutin seperti rapat atau pengajian terserah gitu. Tapi kan kalau rapat materinya itu aja ya misalkan ya, tapi kalau pengajian kan beda-beda tuh. Misalkan BC 2 kita nggak bahas A, BC 3 kita nggak bahas B, makanya ini beda-beda gitu. Jadi itu pas single event kalau itu mah. Tapi kalau yang eventnya itu ya sama lah, as rutin, ya lebih baik kita pakai recurring gitu. Jadi nanti kalau begitu kita pilih recurring itu tinggal ganti ini aja. Kenapa? Yang bedanya aja gitu. Enggak usah, enggak otomatis itu nanti akan muter sendiri. Nggak usah ganti apa-apa, nanti dikasih tahu 2 minggu lagi ada event, 3 minggu lagi ada event gitu. Kayak ini misalnya kan ini ngebaca rutin, tapi materinya beda-beda. Nah, kalau itu benerannya lebih baik single event itu. Jadi kita bisa ganti-ganti gitu. Kadang tempatnya kita beda, kan pematerinya pasti beda, materinya juga beda. Lebih baik kalau aneh menyarankan sih single event kalau itu. Seperti itu, karena beda-beda materinya, tempatnya kadang-kadang, ataupun ya materinya lah, dan pemateri biasanya berbeda-beda. Lebih baik sih single event. Jadi untuk continue ya tadi. Ya, kalau untuk kontinuitas lebih baik recurring. Tapi kan recurring mah udah pasti dipatok. Udah pasti kan itu aja sih bahasanya, seperti rapat itu kan, kita rapat rapat PC, PD, PW gitu kan, udah biasa. Tapi kalau single event ini sekali aja. Nah, ini nggak beca beberapa kali, memang rutin nggak beca misalkan pengajian ya di jamaah di PC. Tapi kan pengajiannya itu beda-beda, bahasannya, ustadznya juga kan beda-beda lah. Itu lebih baik cocoknya single event kalau seperti itu. Gitu. Oke, teman-teman, ikhwatu iman, ada pertanyaan lagi? Ini lumayan sih. Ini kebanyakan kemarin ngajarin ke pemudi. Tapi kemarin karena waktu itu pemudi internetnya agak susah, jadi agak sulit juga. Oh iya, Ustaz, ini untuk nanti arsip di Pemuda itu gimana tentang apa ya? Jadi nanti laporannya lah, laporannya. Oh, reportnya oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke report ya. Oke. Oh, Kita ada. balik ke dashboard. Dashboard lagi. Jadi ceritanya tadi kan ada, kita lihat dashboard sekarang ada berapa yang daftar. Ada 4 sekarang ya. Oke. Scroll down. Attended summary ke atas, scroll yang tadi. Satu lagi. Nah, custom common report. Kita klik attendee summary. Jadi ini ringkasan yang hadir. Scroll down. Ini ceritanya, ini acaranya belum mulai ya ceritanya ini. Jadi acaranya belum mulai, kita mau lihat, oh ini yang hadir si ini, si Anu, first name, last name, email. Coba di horizontalnya di scroll right ke kanan. Lihat. Oh, iya. Ini yang basic ya, yang basic itu yang seperti ini. First name, last name, email gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang muktamar kan ada NPA, ada nama cabang. Kalau misalkan ini acaranya acara PC, berarti kan kita butuh data PJ tuh. Otomatis kalau PC ya PC kita, berarti kan misalkan kebetulan yang diundangnya ya
anggota PC gitu ya, berarti dia akan ngisi PJ. Ini basicnya seperti ini. Kita mau custom juga bisa, tapi yang sekarang reportnya ini bisa Excel atau CSV. Coba kita lihat Excel misalkan ya. Ini statusnya attending ya. Ini statusnya berbeda. Ini baru RSVP. Belum tentu orang yang RSVP itu benar-benar datang. Betul tidak? Seperti ini. Kita yang Halakoa IT itu yang 30 ada 30 orang yang RSVP. Tapi sekarang yang di Zoom baru ada berapa orang? Baru 10 atau 15. Jadi belum tentu. Tapi nanti kita akan demo ya setelah ini. Kita klik aja dulu di Excel-nya. Kita mau formatnya Excel misalkan. Excel, kita download, kita lihat. Nanti kita bisa acak-acak datanya. Ini yang nggak perlu kita delete, nggak perlu kita delete. Jadi kita ambil data. Biasanya kita kalau ngadain event, di Jakarta ataupun yang online, biasanya sponsor minta bahwa siapa yang datang ini berapa orang, biasanya mau LPJ lah biasanya itu. Sponsor mau lihat bahwa budget yang dia keluarkan itu sesuai. Kalau aneh kan banyak event gitu. Nah ini mau lihat first name, last name, emailnya. Yang penting biasanya email. Kalau aneh itu biasanya kerja di mana, ya sebagai apa. Kalau orang IT, ya perlu itu. Karena nanti HRD biasanya HR itu mau broadcast iklan untuk mencari kerjaan biasanya gitu, menawarin offering. Nah ini statusnya kebetulan attending ya, baru satu nih. Kita mau demo selanjutnya. Coba sampai saat ini ada yang bertanya dulu nggak sampai report ini? Tanya San, Silahkan. terkait dengan ini hampir sama kayak ini ya, Google Form nggak? Atau beda? Oh beda. Kalau Google Form itu untuk yang simple. Kita ada event, ini silakan isi Google Form. Kita tahu nggak siapa yang datang yang sebenarnya? Yang ngisi itu tadi kan, yang ngisi Google Form ada 100. Yang benar-benar datang bisa dikontrol tidak? Nggak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Ia hanya ngisi aja. Makanya Google Form itu hanya cocok untuk yang datanya statik, searah. Yang ngisi aja. Tapi tidak bisa dikonfirmasi dia datang atau tidak pengajian ini. Nah, makanya selama 5 tahun ini ya kebetulan aneh banyak ngelola event berbayar atau tidak di Indonesia, di GVM khususnya karena orang IT ada sharing gitu kan. Jadi lebih enak. Kenapa? Banyak yang bertanya, kenapa kalau gini mah sama aja sama Google Form. Kalau Google Form bisa tercover ini ya bisa aja, tapi tidak bisa ternyata. Google Form ya cuma ngisi aja form statik. Nah, gitu kan. Gitu. Nanti kita demokan. Ada lagi? Nathan. Siapa? Silahkan menyebutkan nama PC. Ya, saya Arul dari PC Persista 8 Pemuda. Tadi selintas di pikiran baru dapat gitu. Gimana kalau di Everbright itu kan khusus event ya. Nah, kalau di event itu ya, kalau dalam satu event itu kan pasti ada daftar hadir gitu. Yes. Ada absen, gimana itu cara masuk absennya? Oke, nah itu mau kita bahas. Gimana cara ngabsennya itu ya? Kenapa? Apa yang berbeda dari Eventbrite dan Google Form? Nah, ini di antaranya. Itu yang pertama, Tad. Oke, silakan. Yang kedua, kita misal di PC itu pasti ada nanti kantor bersama. Rutin. Ya, kantor rutin lah. Nah, biasanya kita bidang Kominfo mau bikin absen sendiri, jadi data-data nanti setiap taskil yang mengisi absen itu setiap harinya itu disimpan. Misalkan si A ngabsen berarti dia tercatat. Kalau di hari yang kedua si A juga nggak ngabsen berarti nggak tercatat. Nah, itu di aplikasi apa kan? Tidak bisa seperti itu kalau di Eventbrite. Belum ada seperti itu karena kita jawab langsung ya. Yang kedua dulu ya. Tidak bisa. Jadi kita satu event, satu link. Satu event, satu check-in juga. Jadi satu-satu. Nanti kita Kalau di luar Everbright gimana? Kalau di luar Everbright ya manual berarti satu-satu. Ya. Kalau manual, tapi kalau aneh sarankan lebih baik pakai Eventbrite. Nanti kita akan demo dulu biar check-in-nya. Nanti gimana check-in itu ya? Gimana cara ngabsen?
Check in Nah, berarti kan? gitu. Ya. Oke, Kang Yasin coba masuk ke order option. Scroll down. Oh, tidak bisa. Berarti ke manage attendee, manage attendees. Klik, scroll down, check in. Sebenarnya ada dua ya. Ini kalau pakai web, nah seperti ini. Klik namanya. Ini yang pakai web dulu ya. Enggak usah diklik juga nggak apa-apa. Ini bisa diklik, klik check in. Satu cara klik. Oh, namanya adalah Abdul Hanif. Dia sudah benar-benar datang. Dia absen. Stop. Misalkan ini kan kebetulan aja ada 4. Kalau ada 4.000, muktamar nanti misalkan ada 500 orang, kita kan nggak mungkin scroll satu-satu ya. Nah, itu ada search. Bisa masukkan email ataupun masuk misalkan itu ya, coba klik yang ada. Toha. Nah, ceritanya anggap aja banyak ya, ada 1.000. Nah, kita bisa by name ataupun by email. Check in. Bisa di check in. Ini yang check in-nya kita ya, Bisa bukan peserta nanti pesertanya? kita. Misalkan jadi SOP-nya itu nanti ketika ada pengajian, ya saya event lah tuh ya lah. Misalkan kebetulan ini adalah eventnya pengajian. Nanti ada yang check in, datang, ada checker. Ada orang yang ngecek adminnya yang ditunjuk oleh PC. Nah, nanti seperti ini muktamar ya, nanti muktamar semua ngisi link Eventbrite yang muktamar tersebut udah ngisi NPA, PC-nya dari mana, utusan apa ini, utusan PC, PD dan PW, dia masuknya ini komisi apa, A, B, C gitu kan. Nanti ketika datang check in, nanti ada petugas yang menanyakan, Afwan, ini Ikhwan dari mana, namanya siapa, nanti check in. Jadi oleh kita, karena kan kita yang sebagai adminnya, gitu. Peserta hanya menyebutkan namanya, NPA, misalkan NPA-nya siapa, namanya siapa, emailnya apa, gitu. Coba saya demo lagi. Misalkan ini pakai web ya, misalkan ada lagi yang pakai aplikasi. Coba di new tab lagi, Kang Yasin, ke Google Play, play.google.com. play.google.com. Nah, nanti harus diinstal satu lagi, namanya Search Eventbrite Organizer. Eventbrite Organizer. Nah, itu. Kalau yang klien, nah, ada dua. Tuh, kalau yang klien itu pakainya yang orange. Tapi kalau organizer sebagai yang check-in, sebagai admin, dia nginstalnya yang biru, yang blue click. Coba diinstal. Coba aneh lihat di sini. Ini bisa connect nggak? Coba ya. Emang bisa di komputernya diinstal? Enggak, di HP. Nanti kan kita check innya pakai HP. Coba aneh buka HP dulu. Loading. Jadi nanti yang check innya itu bisa pakai laptop, di browser, ataupun via aplikasi namanya Eventbrite Organizer. Coba ini saya masih loading. Jadi tinggal foto QR-nya ya? Yes, bisa pakai QR code ataupun namanya. Karena kita gratis ya, gratis sama sebut nama. Tapi kalau yang bayar kan dia punya bukti tuh, mana bukti pembayarannya. Nanti dia biasanya menunjukkan QR code. Udah bayar nih saya. Nah gratis ya gratis mah ya alhamdulillah ada yang datang juga biasanya pengajian. Udah digratisin juga kadang. Nah gratis ya pengajian macam. Tapi kalau yang biasa acara-acara yang berbayar atau saya biasanya mau workshop ataupun pelatihan-pelatihan IT kan bayar tuh. Nah biasanya mereka
di print ataupun bawa emailnya di HP lalu nanti di scan barcode atau menunjukkan namanya sih. Coba saya mau demo ini nih Eventbrite Organizer dari HP. Coba saya mau konekkan dulu HP-nya ke laptop. Coba ada sambil nunggu ada teman-teman yang bertanya lagi sambil saya mau demo check in. Ada pertanyaan lain, Ikhwan? Nah, kita nanti kalau buat event ya nanti seperti itu biar enak. QR code, coba saya restart dulu HP. Oh iya, yang tadi yang di Excel Yes, kan pas ini pendaftarnya kan, yes. kalau yang hadirnya pas sudah beres gimana? Sama juga nanti. Coba, tadi ceritanya ini yang sebelum kita check in ya. Oke, kita buka lagi ke dashboard lagi. Ceritanya dari 4 yang RSVP hanya 2 orang yang datang. Ceritanya gitu kan. Ya. Oke, kita buka dashboard. Tadi lagi attendance summary. Scroll down lagi. Nah, attendance summary. Kita download Excel-nya lagi. Oh ini ya. Ya, satu lagi ya, tuh. Jadi ada 2, ada attending, kemudian check-in. Jadi kalau attending dia hanya RSVP saja, tidak datang. Tapi kalau yang sampai check-in berarti ya betul-betul datang. Nah, nanti ya, muktamar kita pakai seperti ini. Gitu. Ada lagi yang misalkan di tengah-tengah dia meng-cancel. Nah, nanti kan itu yang cancel adalah peserta. Kalau peserta juga saya nggak jadi datang, dia bisa cancel sendiri. Gitu. Nanti ada cancel sebutnya itu. Not attending gitu ya. Ini kebetulan ada statusnya ada 2, jadi cuma ada 2 gitu. Statusnya by status coba. Filternya, coba di filter. Klik filter. Klik yes, filter. Nah, klik. Nah, jadi cuma kebetulan ada 2. Karena ya kebetulan eventnya ada 2, attending sama check-in. Nanti juga ada yang cancel dia. Peserta itu cancel, maka itu statusnya ada 3 sebenarnya nanti. Attending yang RSVP, kemudian ya RSVP-nya dia cancel, maka dia not attending. Kemudian yang check-in yang benar-benar datang. Nah, gitu. Coba saya cek. Nanti Excel-nya bisa diubah-ubah lah sebenarnya kan. Data yang kita petik adalah first name, last name, email, kemudian statusnya. Dia statusnya datang atau tidak. Dia RSVP-nya benar-benar sampai datang atau tidak. Nah, biasanya kita ceknya dari sana. Hal-hal yang tidak perlu kita bisa delete gitu. Nah, delete misalkan ordernya tidak perlu, tidak penting, ya bebas, itu bisa kita delete. Saya masuk ke sini. Nanti kita muktamar akan seperti itu. Ya biar agak beda, makanya daftarnya kita pakai Eventbrite. Kemudian nanti bisa, oh iya, misalkan karena ini event jamiah, misalkan ya, event jamiah, nah nanti kita masukkan custom question. Jadi di formnya kita isi misalkan NPA gitu ya, ataupun yang lain misalkan ya. Coba Kang Yasin coba masuk ke order. Order option. Yes, order option. Mana nih teh? Palingin layar, oke.
ke bawah, order form, turun order form, scroll down, ntar loading ya. Kita tunggu dulu. Bawah misalkan ya. Pertanyaannya sesuai ya, terserah kebutuhan dari PC ya. Kebetulan Muktamar ya butuh NPA, utusan mana, PC PDPW ataupun komisi apa gitu ya. Scroll down. Scroll down lagi. Oke. Ini limitnya berapa menit, misalkan ya itu registration option itu kalau dia tidak mengisi form tersebut dalam 8 menit maka expire. Dia harus refresh lagi, harus mengulang lagi. Order form misalkan 10 menit bebas ya, terserah ya. Tapi by default itu 8 menit. Scroll down. Instruction misalkan setelah mendapatkan ini Anda harus bla bla bla. Nah, itu instruksinya dari sana aja, dapat email. Bawah. Scroll down lagi. Save. Coba mana ya tadi pertanyaannya, harusnya ada tadi. Tunggu itu. Kamu demotin aplikasi. Nah, ini sudah. Oke, tunggu dulu ya. Coba share ya, Kang Yasin. Ini harus matiin dulu nggak? Apa langsung otomatis? Di stop share dulu aja. Oke. Mana. Start. Oke. Ini saya mau demo ya. Oke. Share. Ini pakai aplikasi ceritanya. Mananya? Coba nggak keluar, Nah, ini dia, coba. Bismillah. Share. Kelihatan? Reflektor. Ada, kelihatan nggak? Ya. Oke. Ini saya pakai aplikasi Airmore, jadi mirroring, jadi di HP. Ceritanya SOP-nya itu datang, peserta datang, kemudian saya ceritanya udah install Eventbrite Organizer. Klik, ini ada Organizer, ada Eventbrite, ada Meetup. Saya sebagai admin, saya pilih Organizer. Oke, ini dashboard-nya. Kita klik di atas, di samping kiri dashboard, klik. Ini ada dashboard, shell, check-in, order, event. Kalau eventnya banyak, misalkan kita lihat event, klik. Banyak ya. Ini Halako IT tuh, ada 34 dari 100. Saya mempersiapkan 100 RSVP tiketnya. Yang RSVP 34, tapi kita check-in sekarang. Tapi nanti dulu ya. Jadi ini adalah event-event, list event kita. Ya kebetulan ini akun Pemuda Persis. Akun PP ya, jadi biar demo, biar kelihatan. Jadi muktamar itu baru 11 yang coba, kemudian yang muktamar kemarin baru 46 orang nih, yang RSVP nih, yang SID Muktamar Pemuda Persis ya, baru 46. Oke, ini ada event-eventnya, kemudian nanti komisi 1, komisi A, B, C, dan pleno muktamar nanti kita share. Tapi yang jelas ini list eventnya, misalkan kita mau check-in event yang ini, Halako IT ya, klik. Maka dashboard-nya akan keluar. Ini jelas nggak suaranya? Kelihatan nggak? Jelas. Oke. Klik lagi dashboard. Kita mau check-in. Klik check-in. Coba siapa namanya? Abdurrahman Hanif hadir? Ada nggak? Ini Hadir sahurnya tuh. hadir sahurnya, punten. Ya, kita ceritanya di swipe kanan.
Hadir berarti. Oke. Jamaluddin. Hadir? Tidak ada. Al-Muslihun Guru. Nah, ini ceritanya kebetulan sedikit ya. Kalau ribuan mungkin saya search atau barcode. Kita lihat. Anwariki. Ada nggak? Tidak ada. Muhammad Arif. Tidak ada. Wijal Fadilah. Akot Herdiansah. Coba nu ayah sahanya. Antoni ayahnya. Nah, swipe. Oke, sudah hadir. Terus mengocad ayah mengocadnya tadinya swipe. Oke. Ini kebetulan ya karena ini cuma 100 jadi kita bisa handle ini ada 50 orang, ini cukup sama 1 orang yang checker, yang check in. Tapi kalau misalkan event-eventnya yang besar yang nanti kan muktamar ada 500 orang, nggak mungkin sama 100 orang kan yang check in. Nanti kita butuh banyak orang untuk check in. Oleh karena itu nanti misalkan si petugas A, admin yang 1, ya check-in siapa, ya check-in siapa, B siapa, C siapa, nanti ada datanya. Oke, kemudian tadi Pemuda Persis Kabupaten Bandung ada. Oke, check-in. Siapa lagi ya? Kita check-in ya. Sayuti Ahmad tadi ayat tuh. Coba saya cek di sang absennya kia welanya. Mana cek? Mana tadi teh partisipan? Share. Oke, Abdul Munir aya. Kuswanto. Mana Kuswanto tadi? Oke. Terus Wafik. Hadir. Cek di dia Wafik misalkan tanya. Ayat di dia Wafik. Makanya harus sesuai dengan nama yang ada di sini misalkan. Wafik tak ayat di dia Jatinangor, Wafik R naon di dia namanya. Abdul Munir. Ayat tak ayat di dia na. Munir Abdul tadi. Munir Abdul. Iya, Munir Abdul mana ya? Ah iya. Ada Mujadid. Ayatnya ada Mujadid. Fikri Saifuddin. Iya, Fikri Saifuddin. Itu namanya emang otomatis dibalik ya. Yes, first name. Iya ala Embrick. Ala Europe jadi first name-nya dibalik first name last name-nya. Bla bla bla, siapa lagi? Nah, begitulah. Itulah. Jadi check-in-nya di sini. Nanti kita cek dashboard lagi. Loading-nya, check-in udah ada 8 orang yang check-in. Jadi ceritanya sudah ada 7 orang yang benar-benar datang dari 34 yang RSVP, itu kan? Oke, saya adil lagi, check-in lagi, biar datang. Soalnya tadi ada 14 ya. Guru ada nggak? Ada Riki, tidak ada. Muhammad Arif Aziz, tidak ada. Sandri, Rijal, Herdiansah Fakot, Nugraha, Ridwan Firdaus, tidak ada. Ilham Firmansyah, Muhammad Iqbal, Ariyandi, tidak ada. Muhammad Khairuli, tadi ayahnya. Hadir. Oke, ya bilang Faris Kurnia, tidak ada. Ada Mujadid tadi adanya. Nah, ya tuhnya tadi. Ada Mujadid hadir? Tidak ada. Ilham Mutakin. Ada Mujadid ada? Tidak ada. Ilham Mutakin tidak ada. Sidik Nur Alim. Oh, ya 2 tanya seperti ini kan? Nah, ada 2 berarti sebenarnya 33. Karena dia bisa beberapa kali, tapi nanti di report hanya 1 sebenarnya. Tapi check-in 1 kali cukup. Risep Rinaldi ayat Muhammad Rifki, Ahmad Sayuti ayat tadi ayat saya mah. Sayuti ayat Eki Wildan tadi ayat. Jadi ayatnya Yusuf Wildan. Nah, seperti ini. Nanti di dashboardnya sangat lengkap. Dashboard. Ustaz. Yes. Fikri.
Fikri, Fikri Saripudin. Iya. Oke. Tuh di atas check in on this device 10. Jadi user tersebut, user saya misalkan ya, yang checker ini telah meng-check-in-kan 10 orang. Nanti kalau device yang lain kan dia menghandle user yang lain, misalkan itu dia ada statistiknya. Order, share, event, ya seperti itu. Jadi kita pakai HP, gitu ya. Ada yang pakai web, begitu. Begitu. Itu check-in-nya ya. Nanti tinggal diinstal Eventbrite Organizer, lalu kasih akun. Nanti sebenarnya ada part 2 atau part 3 atau kalau perlu ya, nanti sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang tersembunyi. Tapi ini basicnya saja. Sebenarnya kalau kita sudah biasa, kasarnya tuh udah bisa ngulik, udah biasa ngotak-atik ya, otak-atik di aplikasi, dapat sendirilah sebenarnya. Nggak perlu aneh juga. Tapi ini hanya mengenalkan bahwa di kita sebagai jamiah, di jamiah supaya terorganisir dengan baik dan benar event-event tersebut, Ane menyarankan pakai Eventbrite gitu. Jangan pakai Google Form karena lebih enak, datanya lebih banyak, statistiknya lebih enak, lalu check-in-nya benar-benar. Seperti tadi ya, kalau pakai Google Form bisa. Maksudnya ya coba ngisi aja, tapi untuk validasi apakah dia itu benar-benar datang atau tidak bisa. Kita hanya manual lagi. Tapi kalau Eventbrite, kita bisa check-in secara benar-benar, betul-betul. Jadi, karena ini I.O., Event Organizer aplikasi, nggak mungkin ini sendirian. Nanti ada yang check-in, nanti ada yang ngecek siapa lagi, kemudian ada yang mengarahkan ke sana kemari lah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau untuk halako ini nanti akan diupload di YouTube nggak, Tad? Enggak, ini enggak ada di YouTube. Jadi tapi kalau punya perlu videonya nanti saya kirimkan linknya. Iya, artinya suatu saat lupa atau apa kan kita Iya. bisa review lagi gitu. Yes, bisa. Nanti sudah di-record tapi tidak streaming ke YouTube. Nanti bisa, kalau perlu tinggal japri aja ya. Nanti kasih gitu. linknya. Oke. Baik, siap, Tad. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Jadi kita ada grupnya kan. Kalau di Jihad Media itu terkait muktamar gitu ya. Tapi kalau berkaitan mengenai masalah ini ataupun secara kominfo secara umum, kita diskusinya ya tidak bosan-bosannya kita pakai Telegram. Jadi kita di Telegram ada kominfo ya, di Telegram ini nanyanya di Telegram aja. Misalkan ini gimana, maksudnya seperti ini, seperti apa. Ini ada error, ada ini. Nah, kita di Telegram. Jadi ini di Kominfo Telegram ya gitu ya. Kalau ada isu masalah tentang ini, mudah-mudahan rencana kita roadmap-nya di Kominfo ya, ini kan masa terakhir saya di Pemuda Persis ceritanya. Kita mau bahas kalau misalkan Eventbrite ini sudah cukup, maka sudah aja. Nanti tinggal bertanya aja masalah kecil-kecilnya ya. Misalkan yang ini kalau gini gimana, kalau itu gimana, nanti bisa diskusi di Telegram Kominfo-nya. Kemudian materi selanjutnya kita project management. Project management itu kan berbasisnya IT. Nah, gimana nih kita sebagai ketua PC, ketua PD, ketua PW misalkan memanage taskil-taskilnya kasarnya itu. Kita bukan ya, kita sebagai manajer kan, misalkan sebagai ketua. Kita pakai tools seperti Trello supaya memudahkan dalam acara-acara lah, gampang. Sebenarnya tadi di Kominfo sudah seperti itu, kita ada karena kita semuanya orang IT kebanyakan di Kominfo, IT development, developer semua, jadi kita sudah biasa, tapi mungkin yang di luar IT belum terbiasa, tapi bisa. Seperti di Muktamar ini, Ane sebenarnya sudah menyarankan supaya bidang-bidang ini pakai Trello supaya memudahkan kita nge-track-nya, tapi mungkin ya belum ya udah saya sudah menyarankan, the choice is yours gitu ke panitia. Ya sudah, kalau butuh training biasanya saya kasih training gitu ya untuk menjelaskan Trello seperti apa, gimana yang mudah gitu. Kemudian insya Allah di tanggal 27 yaitu Ahad depan kita ketemu lagi, kita launching web aplikasi administrasi Pemuda Persis. Jadi kita sebagai salah satu
amanat muktamar, yaitu digitalisasi dan sentralisasi data anggota pemuda Persis. Jadi insya Allah kita launching di minggu depan, ya malam lagi ya, jam 8 lagi, karena ya biasa kalau pagi-pagi biasanya pada kemana gitu ya, ke undangan. Jadi mudah-mudahan Ikhwatul Iman juga bisa hadir kembali, karena ini penting menurut Ane ya, untuk administrasi anggota juga semuanya kita launching selama ini seperti apa, supaya memudahkan dalam monitoring pemuda, anggota pemuda ini. Jadi ini bukan cocok ya, ini harusnya itu diketahui oleh ketua, sekretaris, jamiah, dan administrasi dan kominfo. Jadi dua orang lah harusnya lebih baik gitu ya, ketuanya, sekretarisnya, atau kominfo, administrasi, atau jamiah. Karena ini berhubungan baik dengan 5 bidang tersebut, gitu ya, aplikasi ini. Mudah-mudahan di minggu depan 27 Desember kita bisa launching sebelum 2021 lah, karena ini amanat dari Muktamar. Sebenarnya kita lagi menunggu finishing touch aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa sebelum, ya bagaimanapun pokoknya Ahad depan kita kumpul lagi bahas mengenai launching aplikasi web administrasi anak online, namanya anak online. Oke, Ikhwatul Iman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena ini udah jam 10 mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini ngehapus eventnya tadi gimana ya? Kalau mau ngehapus event kemana? Oke, di-share dulu biar kelihatan. Silakan teman-teman ya, kalau masih ada pertanyaan, boleh di sini ataupun nanti di Telegram aja. Kalau Jihad Media itu buat muktamar gitu ya. Kalau di luar muktamar kita diskusinya di Kominfo, kebiasaan di Telegram. Oke, kalau mau event kemana, kita masuk ke profil Bang BB yang sebelah kanan, klik event. Nanti ada delete event, nah nanti keluar ini. Nanti keluar ya, karena udah publish. Titik 3 yang sebelah kanan, klik. Oh, ini nggak bisa kalau di sini ya. Harusnya itu ada delete event. Tapi klik aja dulu, klik edit. Karena masih berlangsung mungkin ya. Harusnya sih udah ada, ini ada delete. Tapi ini nggak ada ya. More, coba di more. Di atas, more. Nah, di cancel aja, cancel event. Nggak di delete, tapi datanya masih ada di sini gitu. Postpone, cancel, atau delete. Nah, ini ada cancel ataupun delete. Confirm. Cancel bedanya apa sama delete? Kalau delete kan datanya nggak ada. Ya. Kalau cancel, attendees-nya tidak akan bisa lihat lagi. Nah, ini perbedaan itu. Pembedaannya ada postpone. Kalau postpone berarti kan diundur, acaranya nggak ada nih. Kita dibubarkan oleh misalkan aparat. Nah, jadi di postpone. Kalau di cancel ya nggak ada. Di cancel eventnya. Kalau di delete, semua datanya kita delete. Gitu. Coba ya. Coba. Nah, kalau ada bayaran biasanya minta refund kan, nggak bisa langsung delete kayak gini, nanti yang sudah bayar nanti ngamuk. Tapi karena ini free ya no issue ini Pak ya. Ini masih ya? Coba di refresh ke event lagi. Edit lagi. More lagi, klik more. Klik lagi. Please have order a ticket over event, refund, or cancel order to delete your event. Kalau refund di mana? Kalau refund harus balik lagi ke order. Jadi cancel aja ya? Cancel aja, karena ceritanya udah ada.
Jadi kalau misalkan belum dipublish, harus di-delete dulu semuanya dulu, karena ceritanya kan udah check-in, masa di-delete ceritanya. Logikanya gitu mereka. Jadi biasanya kalau di-delete itu kalau belum kita publish, belum kita belum acaranya belum berlangsung, makanya kita bisa delete. Kalau nggak bisa itu karena yang udah berlangsung, masa sedang berlangsung kita delete, nggak bisa itu, makanya nggak bisa seperti ini. Jadi ceritanya kalau kita belum publish atau ya belum dipublish itu bisa delete gitu ceritanya. Kalau sudah berlangsung makanya nggak bisa delete, sebagai postpone ataupun di cancel ceritanya gitu. Tapi kalau kita buat lagi nanti kita bisa delete aja, belum jangan dulu dipublish kemudian kita delete, itu bisa. Ini apa lebih baik event-event yang udah event ini udah selesai terus ada event baru itu lebih baik di antep apa di Ya jangan di delete, justru kan itu sebagai arsip. Jangan di delete, justru itu adalah arsip kita. Supaya nanti misalkan let's say misalkan kita Januari ini udah muscab, berarti kan ada event baru tuh. Berarti 3 tahun itu nanti tinggal LPJ-nya ini. Misalkan ini kasih account, ini semua event-event kita. Ini eventnya, ini linknya, ini eventnya, ini semuanya link. Jadi semua kita bisa ketahuan. Misalkan pengajian ini dihadiri oleh, misalkan check-in-nya ada 100 orang dari 200 RSVP. Jadi enak gitu data-datanya. Bisa jadi ada fakta dan data-datanya. Faktanya ini yang RSVP 100, tapi yang benar-benar hadir cuma 30 orang. Siapa saja datanya? Berebet gitu. Jadi semuanya digital. Jadi masuk di LPJ-nya enak juga gitu. Jadi si taskil selanjutnya, ketua jajaran taskil selanjutnya dia tinggal meneruskan saja, tinggal dikasih emailnya, di account, dia buat lagi, create template gitu. Gitu, Ikhwan. Ada lagi pertanyaan? Kalau boleh tahu kan halako yang pertama, yang kedua sama yang ketiga itu membahas apa ya? Yang 1, 2, 3 sebenarnya udah banyak sih. Tapi yang kopdar itu kita ini halako IT itu sebenarnya dia ini program kita di Kominfo untuk mengumpulkan tenaga-tenaga IT di Jamiah. Halako 1, 2, dan 3 itu bahas mengenai programming. Kita bahas pada saat itu mengumpulkan anggota-anggota yang berminat IT ataupun yang lulusan IT ataupun tidak bisa IT tapi dia ingin bisa IT, khususnya dia ingin bisa ngoding. Maka dikumpulkan di rumah Ana di Ciganitri. Kemarin ada 30 orang waktu saat itu. Kita bahas programming language Java di Spring Boot. Kita ngajarin gini. Ya di alam dari 30 tinggal 25, 20 sampai 2 orang. Gitu. Sampai akhirnya tidak ada. Ya udah, kita udah beberapa kali udah ngajak, ya udah tidak ada lagi, ya udah kita makanya rekrut yang teman-teman yang benar-benar bisa dan mau berjuang lagi. Tadinya khusus anggota, tapi karena di anggota susah, hararese karena fokusnya mungkin bukan ke sana, pemuda Persis fokusnya bukan ke IT tapi lebih ke fokus dan dakwah ya, pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu aneh merekrut teman-teman volunteer bukan pemuda Persis, dan saya dapat 200 gitu ya, 200. Nah, kan tadi foto-fotonya kemarin gitu. Jadi halako 1, 2, dan 3 kita bahas teknis untuk orang-orang IT lah kasarnya itu yang udah pengen bisa ngoding. Kalau sekarang karena kebutuhan lagi muktamar mau membahas Eventbrite gitu. Eventbrite untuk mengadakan event Jamiah supaya tidak terlalu manual ataupun tidak hanya sekedar event beres, terus tidak ada LPJ-nya, tidak bisa diukur gitu, gimana keberhasilannya gitu. Jadi kan ini kan enak kan kalau ini datanya gitu. Kemudian nanti insya Allah ya kita bahas halako IT yang kelima, mungkin bahas Trello ya, project management, gimana sih optimalisasi Jamiah, kinerja Jamiah berbasis IT itu. Nah ini kan eventnya sudah, nanti kita bahas mengenai gimana cara manage taskil. Bukan micromanage, tapi ini supaya memudahkan ketua dalam memanage atau memonitor kinerja di PC dari taskil. Nantilah kita di tahun depan mungkin ya, karena ini udah beres, masa kerja saya udah beres. Kita mau launching aplikasi anak online dulu, administrasi anggota pemuda Persis. Setelah itu lalu kita bahas mengenai tools-tool IT yang bagus untuk di Jamiah ini. Begitu. Ada lagi pertanyaan, Ikhwan? Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, Saya mau tanya. oh silakan siapa? Atau Abdi ini dulu. silakan. Ya silakan. Saya dulu ya. Boleh? Boleh, mangga. Kalau yang perkenalkan saya Ocad. Mangga. Gak. Gak. Excited Itu banget. yang apa namanya? Yang Eventbrite itu ada yang kalau misalnya kita sign in ya, Yes. itu kedepannya ada upgrade to pro atau memang free selamanya? Free selamanya. Kalau kita nggak mau bayar ya free. Tapi ada yang berbayarnya ya, Ada yang berbayarnya juga. Kalau yang lebih profesional. Jadi, yang lebih profesional itu ada yang bayarnya. Tapi karena kita lihat ini yang masih free juga masih bisa tercover. Ini udah memakai ini 5 tahun dan ini masih bisa tercover ya pakai yang free juga. Jadi nggak pernah bayar. Gak. Jadi fitur-fitur kalau berbayar lebih lengkap gitu ya? Lebih lengkap lagi. Karena kan berhubungan dengan uang kan, ini bayar Ya. konser-konser biasanya mereka bank yang lainnya. Kalau kita mah ya udah tercover lah karena acaranya biasanya free. Ya betul. Kalau yang Travelo juga sama ya? Travelo juga sama. Tools yang diajukan itu semuanya aman gitu ya kalau yang free? Iya, free ada yang bayar juga ada, tapi kita ngajarinnya yang free. Yang basic dulu. Siap. Hatur nuhun. Siap. Nanti kita tunggu aja ya di tanggal mainnya. Kita mau launching aplikasi dulu, setelah itu baru misalkan teman-teman di PJ, PD, dan PW butuh konsultasi apa mengenai IT, insya Allah kita di tim Kominfo sudah siap. Misalkan apa ini untuk misalkan tool apa yang bisa untuk manage project gitu ya, project di Jamiyah nanti seperti Trello, project manajemennya, task manajemennya gimana, nanti kita bisa bahas karena kalau orang IT ya sehari-hari ya makanannya ya itu project management, kemudian ya event, karena ya istilahnya udah makan sehari-hari itu menu sehari-hari. Jadi kalau mau masalah IT nanti kita bisa bahas yang lain di tempat yang lain ya, gitu. Boleh saran ya, boleh nanti saran di Kominfo aja. Misalkan mau bahas ini kebetulan kita mau muktamar, kemudian pada bingung mungkin pada banyak yang mengenai Eventbrite ini, makanya bahasan Eventbrite kita dahulukan karena tanggal 27 itu pendaftaran terakhir muktamar gitu. Jadi mungkin ada yang masalah mengenai gimana nih Eventbrite, gimana nih ngitungnya, gimana ini bla bla bla. Nah, mengharapkan dengan adanya pembahasan Eventbrite ini para pemuda semuanya yang berlevel yang di PC, PD, dan PW bisa menggunakannya, kemudian memahami di mana alur Eventbrite ini yang akan kita gunakan di muktamar nanti. Begitu maksudnya itu. Oke, siapa tadi yang mau bertanya lagi? Saya, San. Silahkan. Saya belum perkenalan diri ya. Bahkan nama saya Kuswanto dari PC Harjamukti Kota Cirebon. Ini San, mungkin pertanyaannya di luar ini ya, Eventbrite, terkait dengan manage ini nih, data anggota itu. Yes. Nah, ada ya semacam aplikasi yang bisa kita gunakan ya terkait dengan jumlah anggota lah, maksudnya itu dari segi identitas itu kita kumpulkan di satu data ininya itu. Nah kemudian satu lagi mungkin ini barangkali sarannya terkait dengan ini video yang sekarang kita ini recording yang sekarang diadakan, ini kan pesertanya tidak lebih dari 30 lah. Iya, Bisa 20. Saat ininya ke email gitu. Yes. Ya Saat, terima kasih. Oke, syukron Kang Wasinto. Jadi
Untuk administrasi anggota nanti kita akan launching tanggal 27, kita ketemu lagi, kita tunggu aja posternya ya. Kita pakai Eventbrite lagi. Siap. Tapi kita fokusnya dulu kepada web dulu. Kita aplikasinya web, bukan Android dan iOS. Kita web dulu, nanti Android dan iOS juga on progress, tapi yang akan di-launching pada Ahad depan, minggu depan tanggal 27 Desember itu adalah web dulu. Gitu. Nanti mudah-mudahan bisa hadir supaya Amin. kita bisa langsung tanya langsung kalau ada isu atau apa-apa ya, ada yang bertanya mengenai aplikasi tersebut jadi bisa tanya. Kemudian mengenai recording ini, nanti recording kita ada masuk aja di Kominfo, nanti di Telegram nanti ada linknya, nanti tinggal di download ya. Siap. Nanti akan saya share videonya. Kemudian tadi ya kalau ada saran kritik mengenai saya butuh ini masalah nih di PC misalkan apa ya, ada tool yang bisa membantu apa. Nanti kalau kita ini harus dibahas mungkin di Jam'iyah, boleh kita akan adain Zoom lagi masalah apa gitu ya. Tapi kalau ini mah dijawab oleh Ana beres, misalkan ini beres aja dijawab beres. Tapi mungkin ada yang pertanyaan yang harus dibahas mengenai di workshop. Nah, itu nanti kita akan adain lagi. Tergantung request dari anggota. Oke, ada pertanyaan lagi, Ikhwan, Villa? Ada lagi, Tat? Silakan. Banyak pertanyaan ini. Oh, tidak apa-apa. Kalau yang kemarin kan, yang workshop apa itu teh, yang desainer grafis kan? Yes. Itu kan ada lanjutannya kan, saya kan Anda sendiri di PC itu kan khusus desainer grafis gitu ya. Tapi minat juga ke IT. Nah itu yang workshop IT ada event-event kayak gini nggak? Yang Ada. Kang Asep itu? Ada kita, makanya kita pakai Telegram, semua informasi ada di Telegram. Kalau ke WhatsApp, jadi saya kurang itu, maksudnya kurang mempublikasikannya kalau di WhatsApp. Jadi biasanya di Telegram, kemudian nanti diarahkan ke platform khusus mengenai IT, gimana yang susah. Sebenarnya di Katapang juga sudah ada 2 orang sih yang join. Siapa lupa lagi ya namanya ya, Sambas kalau nggak salah namanya. Apalagi lah ada 2 orang lagi lah. Jadi kita semuanya event-eventnya di Slack juga. Nanti kalau ada masalah, biasanya yang IT butuh bantuan, misalkan PC nih kita mau buat aplikasi, butuh konsultasi gini. Biasanya kita bantu ini, kasih saran, konsultasi sama Jam'iyah lah gitu ya. Nanti juga karena aplikasi yang akan kita luncurkan juga pada minggu depan itu supaya PW, PD, dan PC tidak perlu buat lagi maksudnya, karena tinggal pakai aplikasi tersebut, web aplikasi tersebut untuk memonitor anggota yang ada di wilayahnya gitu, untuk memudahkan maksudnya gitu dari Kominfo gitu. Nanti japri aja kalau mungkin antum berminat IT, pengen belajar, nanti Anda arahkan ke teman-teman yang khusus channelnya gitu ya, Pemuda Persis. Ada lagi, Ikhwan? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan halaqah IT yang keempat pada malam hari ini yang membahas mengenai Eventbrite. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa diimplementasikan, bisa diterima. Jadi mulai besok gitu istilahnya, kalau ada event-event Jam'iyah, Anda ingin lihat pakai Eventbrite gitu. Ya, ini hanya saran. The choice is yours tetap. Tapi Anda sebagai Kominfo mengharapkan kita semuanya menggunakan ini supaya lebih profesional dan lebih mudah untuk di-manage event-eventnya. Kalau ada masalah silahkan ditanya kepada Anda di grup, atau lebih baik di grup sih supaya teman-teman yang lainnya bisa monitor. Kalau ke Japri jadi hanya berdua saja yang tahu gitu kan. Padahal bisa juga teman-teman yang lain mungkin mau bertanya sama gitu. Itu mungkin. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan mengenai web aplikasi. Kita launching aplikasi dari Kominfo, administrasi, dan Jam'iyah. Syukron kasiron, semoga pada pertemuan malam hari ini sekali lagi bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di level Jam'iyah masing-masing. Oke, saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Khairat. Buka kamerana tuh.